Beritahu pasiennya Ibu, ini kita sudah melakukan anamnesa dan pemeriksaan, hasilnya semuanya baik. Maka sebelum kita lakukan pemasangan, sebaiknya Ibu mencuci daerah kemaluan dengan sabun ya. Kemudian dikeringkan dengan handuk atau tisu ya. Oke, setelah itu cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, keringkan dengan kain bersih. ya, jadi Bu Tinuk melakukan atau bidannya melakukan cuci tangan ya, 7 langkah ya. Kasih sabun dulu ya. Ya, setelah itu dikeringkan dengan handuk, kita pakai sebelum belum pakai spoon. Apa langkah berikutnya? Bantu klien untuk naik ke meja pemeriksa. Ibu silahkan naik di atas tempat tidur. Nah, setelah itu Palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. ya, jadi kita melakukan ini nanti sudah masuk di dalam penatal sam di swapu tadi. Nah, jadi kita periksa panggul, ini di penapisan ya. Ibu, apakah ada sakit, nyeri tekan ya, suprapubis, kemudian aneksa kanan dan kiri. Kalau nggak ada, berarti tidak ada infeksi panggul. Oke, terus Kenakan kain penutup pada klien untuk pemeriksaan panggul. Oke, terus Pakai sarung tangan di tete. kira kok tahu kira apa kesini apa yang sekurang Tapi kalau untuk pemasangan IUD itu sebaiknya bukan pakai handscoon yang ini ya, tapi handscoon yang yang tebel itu ya. Oke, terus Atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril atau DTT. ini lihat ada spekulum ya, ada tapentan, ada tenakulum, ada gunting mayu. Ya, kemudian ada depres. Ini taruh di sini, ini cucing untuk nanti dituangkan betadin ya. Nah, tolong Pak, dituangkan di sini ya betadinnya. Dituangkan beneran. Ya, oke, terus Lakukan inspeksi pada genitalia eksterna. oke, kita lihat genitalia eksterna ya. Apakah ada tanda Chadwick, tadi ada tanda kehamilan. Apakah ada kondiloma matalata, acuminata, ya. Kemudian juga apakah ada keluar mukus yang berbau atau keputihan yang berbau tidak enak, warnanya diperhatikan. Oke. Setelah itu kita lakukan periksa kelenjar, Bartolini dan skin. Ayo Mbak, baca terus. Palpasi kelenjar scan dan Bertolini, amati adanya nyeri atau discharge vagina. Discharge itu pengeluaran dari vagina ya. Jadi ini kita pegang, ini tangan kita selipkan di antara labia minora dan mayora ya. Nah, kita palpasi, Ibu sakit, ini ke bawah sampai ke bagian kelenjar Bartolini dan skin itu di bawah. Tangan kita yang di sini steril ya, nanti dipakai bin manual sampai ke atas. Oke, Ibu, alhamdulillah aman, tidak ada tanda infeksi. Terus Lakukan pemeriksaan inspikulo. inspikulo. Nah, kita ambil tangan kita steril yang ini tadi ya, ini udah on. Kita pegang spekulum seperti huruf C. Nah, jadi mulutnya harus tertutup. Nanti sebelumnya kamu harus latihan pegang spekulum. Jangan kamu anggap Allah tidak ngono ya. Belum tentu. Kalau nggak terbiasa pakai pasti sulit ya. Ini kita sentuh dulu bibir vagina atau labia mayora ya, untuk memberikan rasa nyaman dan tidak kaget. Ibu maaf, mau kita lakukan pemeriksaan ya Bu ya. Ayo Ibu angkat. Mbak, pokoknya jangan diangkat, relaksasi, tarik nafas. Kita masukkan, kita buka labia mayora ya. Kita masukkan spekulum,
dengan cara miring kira-kira 2/3 diputar. Mbak tolong ini turunkan, maju ke sini, bukan ininya, panggulnya, dorongan. Nah, terus. Nah ini kan harusnya di sini, ya. Nah, tanpa kita kunci, kita hanya melihat begini. Kita lihat in speculo, artinya kita memeriksa bagian dalam porsio, apakah ada tanda infeksi, tanda gudel, nggak bisa kan harus VT tanda gudel ya. Infeksi, tanda kehamilan dengan tanda cedwik di porsio ya. Apakah ada pengeluaran darah haid, ada pengeluaran keputihan. Kalau ada tanda infeksi itu ada erosi itu di porsio di sekitarnya ya. Itu ada bintik-bintik kayak awakmu stomatitis. Pernah lihat stomatitis di mulut? Pernah. Nah, seperti itu nanti tempatnya di porsio. Itu berarti ada infeksi di dalam. Ya, itu nggak boleh dipasang aja, jadi kudu diobati dulu, dicas, biasanya diobati, minum antibiotik, sembuh baru kita lakukan pemasangan. Jadi kalau ditemukan erosi, kita nggak jadi masang, nggak diteruskan. Oke, aman, tidak ada erosi, tidak ada tanda kehamilan, pengeluaran ada darah haid sedikit. Oke, terus, nah, ini ditutup dulu, baru hati-hati ya, ditutup dulu baru diputar. Nggak boleh mangap kamu muterin, nanti nyantol ke dinding vagina bisa robek. Nah, ya. Ibu napas panjang Ibu. Oke, ini kita tempatkan menjauhi alat yang karena ini kan masih steril ya. Jadi kita tempatkan di ini. Nah, tutup biar nggak nyenggol karena di sini udah on ya. Oke. Terus Lakukan pemeriksaan bimanual, pastikan gerakan serviks bebas, tentukan besar dan posisi uterus, pastikan tidak ada kehamilan, pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Ya, jadi kita lakukan periksa dalam dengan bimanual. Bimanual artinya tangan di dalam dan di luar itu bertemu. Bi itu bertemu ya. Kemudian kita sentuh tangan kita, Ibu, permisi, kita sentuh pada bagian apa ini? Labia mayora ya. Setelah kita sentuh, ibunya udah nggak tenang, nggak kaget, kita buka. Kemudian kita masukkan jari tengah menekan komisira posterior, diikuti dengan jari telunjuk ya. Kita masukkan, setelah masuk tangan kita yang kiri berada di atas simpisis ya. Kemudian kita periksa tanda gudel dulu, kita sentuh porsionya. Porsio kaku, tidak lunak, berarti tidak ada tanda kehamilan. Kita jepit porsio, kita goyangkan. Jadi ini porsio ya, kita beratnya ini persio ya. Jempolnya betul ya, ini dijepit. Digoyangkan begini. Kalau ini nggak bisa karena porsionya kan nggak seperti manusia yang benar ya. Kalau betul kan menonjol, dijepit, digoyangkan. Kemudian ini kita arahkan ke kanan, kita tekan. Sakit nggak Bu tadi aneksa kanan dan kiri? Ya, bagi ini juga begitu, enggak, suprasimpisis enggak. Oke. Jadi terus kemudian kita tentukan posisi uterus. Nanti untuk menentukan itu ada dua, yaitu posisi antefleksi dan retrofleksi. Kalau ante ke arah di mana? Ke depan. Kalau retro ke belakang. Jadi kalau ke depan tuh tangan kita yang berada di dalam dan di luar tuh bertemu. Ini kalau digambarkan tuh begini, bertemu. Ya, kalau retro ini tangan kita yang periksa tuh duduk ke bawah. Jadi nggak ketemu. Oke ya, ini posisinya antefleksi. Ya. Ada antefleksi. Oke. Setelah itu kita keluarkan ya, kita buka, kita keluarkan. Ibu tarik napas Ibu. Jadi setiap kamu menyentuh organ genitalia selalu permisi dengan ibunya, komunikasikan, lakukan dengan perlahan-lahan. Sekali ini organ yang sensitif kamu dengan cara yang kasar, dia akan kesakitan, dia trauma. Oke? Jadi kalau pertama itu kalau kamu pasiennya rileks, kamu enak, dia nggak akan merasakan sakit. Oke, setelah itu lakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi kesulitan menentukan besar uterus retroversi, adanya tumor pada cavum Douglas. Jadi kalau ada indikasi, misalnya tadi kita meriksa bimanual, posisinya koyo iki ante, tapi bukan ante, retro tapi kok terlalu ke dalam. Kita boleh memeriksa anes. Jadi ini kita masukkan di anes jari tengah ini, kemudian kita yang satunya ke vagina. Tapi ini jarang dilakukan. Biasanya kalau sudah nggak terlalu retro ya sudah nggak akan kita pasang ya, karena itu kontraindikasi. Tapi itu jarang. Ataupun kita lihat mungkin di situ stenosis cervix ya. Nah, nanti dilihat bisa dengan speculum atau ada diagnosa yang lain ya. Oke.
Celupkan dan bersihkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian buka secara terbalik dan rendam dengan Siapkan klorin. lagi satu mbak, handscoon-nya. Ya. Jadi besok kalau lab untuk pemasangan itu harus siapkan 2 handscoon. Ojo ning sak rek, sitoto ning kene. Terus masakan Selipkan karton pengukur di bawah lengan AKDR, pegang kedua ujung lengan AKDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan sehingga lengan akan melipat. Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan AKDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Oke. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan, perhatikan dulu kemasan. Yang pertama adalah expirednya. Kita lihat di sini expirednya kita anggap 2025 ya, di kasus ini kan 2010. Ya. Ya Ibu, ini kemasannya masih utuh, masih tersegel dengan baik, tidak ada yang robek. Kemudian tembaganya masih bagus, nggak ada yang lepas ya. Expirednya nanti Juli 2025 sehingga masih cocok dipakai oleh Ibu. Kalau semuanya sudah oke, kita letakkan di tempat yang datar. Ya, di tempat yang datar. Kemudian kita buka kemasan sedikit begini. Ini kan udah buka ya, tadi harusnya dibuka begini ya. Tentu tahan dengan satu jari kita. Ya, kita buka perlahan-lahan 2/3. Setelah itu kita angkat, seperti memegang pisang. Setelah itu kita masukkan inserter atau pendorong di dalam tabung dengan teknik notas teknik tanpa menyentuh sisi yang sudah on tadi ya. Dan kita selipkan, kita masukkan sampai pangkal apa ini ya, IUD itu tidak disisakan 1 cm, tidak boleh banyak karena nanti bisa menyebabkan tidak bagus kalau terpasang ya, kurang lebih 1 cm. Setelah itu kita taruh di tempat yang datar ya. Kita tempatkan ini tadi mal atau apa tadi istilahnya di situ tadi ini ya. Ini harus ditempatkan pas, ini diletakkan di atasnya, kita paskan. Ini garis leher biru ya di atas ini sebagai malnya. Kemudian kita pegang pendorong, agak sedikit-sedikitkan, kita tahan kedua lengan, kita dorong. Didorong sampai kedua lengan bertemu. Kalau sudah bertemu kita mundur, diundurkan sedikit, kita jungkitkan, kita masukkan kedua lengan. Sudah terpasang kedua lengannya, kita paskan pada leher biru atau garis biru, dan leher birunya ini juga kita posisikan horizontal ya, harus sama, tidur semuanya. Oke, setelah itu Prosedur pemasangan AKDR pakai sarung tangan DTT yang baru. Oke. Selanjutnya pakai pasang spekulum vagina untuk melihat serviks. Bentar, saya yang tadi lupa. Harusnya di awal tadi kalau ini kotor, contohnya nanti pada waktu pemasangan IUD post placenta maka dibersihkan dengan kapas DTT. Tapi karena tadi ibunya bukan pasca salin langsung ya, mungkin 4-6 minggu pas haid, jadi ibunya cukup cuci di daerah kemana, di kamar mandi dikeringkan ya. Oke, jadi kita pegang lagi spekulum ya. Ini di besok minta ke Bu Febi diganti yang kecil-kecil semuanya yang di atas ya. Karena kalau besar ini nggak bisa masuk, robek nanti ya. Jadi kita masukkan ya, kita sentuh dulu, kita masukkan 2/3, setelah itu kita putar. Kalau tadi tidak dikunci, kalau sekarang kita kunci. Ya, tolong Mbak Dima majukan. Oke, terus lagi ya. Oke, sudah dikunci, terus. Ayo. Untuk vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Ya, jadi kita
jepit, kita ambil depes ya, kita kasih betadin, kita masukkan. Ya, kita bersihkan. Ini untuk membersihkan kalau di situ ada darah head tadi ya. Kita masukkan di tempat ini, agak taruh di tengahnya begini. Minta tolong kursinya begini agak digeser nyalor. Yes. Nggak apa-apa, kan harus berhadapan-hadapan. Ya. Oke, 2 kali sudah. Setelah itu Jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati. Nah, tenakulum itu dijepitkan pada pukul 11 atau pukul 12 itu di tengah. Kalau pukul 11 kan miring gini ya. Ini 1 take. Ini ada berapa 4 take ya? Klik, ini 1 take. 2, 3. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Nanti lukanya terlalu dalam, akhirnya timbul perdarahan yang banyak. Jadi cukup 1 take. Ini contoh porsio. Ini lubang porsio ya. Bener kan porsio itu? Nah, ini saya cepet gini. Klik. Atau tengah atau jam 1. Klik. 1 aja. Jangan 2. Klik 1. Ini kita masukkan ke dalam tanpa menyentuh bagian pinggir ya. Notas teknik, kita klik 1 take. Sebenarnya tangan kita pindah megangnya. Ya. Ini pas lubang kan? Di spekulum ini tarik ke atas pas lubang. Setelah itu kita ambil spekulum. Tadi posisi uterus adalah antefleksi. Jadi ini posisinya danga. Ini ya bagian lancip ya, tapi ini terlalu lancip, harusnya agak lurus sedikit ya. Kita masukkan notas tadi tanpa menyentuh bagian pinggir dari spekulum. Langsung masuk ke porsio. Ya. Setelah kita masukkan, kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Tadi kan diperiksa di dep dengan apa tadi? Depres. Dan betadin. Berarti nanti kalau kita ini masukkan di sini ada batas kelihatan dari bekas betadin. Kan ini masuk di porsio kita. Ya tahu, terus di butir tadi di sini kan diolesi betadin. Jadi kalau dimasukkan tuh nyenggol betadin nih kalau dibawa keluar. Sehingga nanti kelihatan misalnya 6 cm. Di kemasan IUD yang baru itu sudah ada ukurannya dari di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti tergantung, oh ini 6 cm tinggal, 6 cm gitu toh. Kita nggak perlu, kalau ini kan nggak ada kebetulan. Kalau yang nggak ada caranya bagaimana? Ini kita tempatkan di batas leher garis biru ya, di malnya ya atau di kertasnya. 6 itu pada angka misalnya model M. Ini sudah on, kita singkirkan ya. Kemudian kita tempatkan, kita tidak boleh menggeser leher biru di garis-garis, nggak boleh, tapi ini kita tempatkan di huruf M atau di huruf A dalam kata atau L di kata dalam. Kemudian ini kita tahan. Tahan baru dipasnya maju. Kalau ini kok kemajuan begini, misalnya di kata S 5,5 cm, di kata D, kan maju ini lah. Ini kamu dorong, tahan dulu leher birunya, ini kita geser, kita paskan. Jadi ini sebagai malnya, batasnya. Tahan. Nah, kita anggap misalnya di huruf kata L pada dalam ya. Nah, ini kita tahan, plek, ini kita majukan. Nah, oke, paham? Sudah, ayo Mbak baca lagi. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal sejajar dengan AKDR, sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum. Masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Jadi ini kita buka. Ini kalau IUD bener, kalau kita masang bener ke pasien, ini dibuka langsung swab berat. Langsung di swab begini. Ya. Aduh, ambil Mbak. Pasangan. Ini karena bukan manusia, kalau manusia yang dan jepit tadi ya. Ini tinggal ambil posisi horizontal dengan seperti memegang pensil. Posisi memegang pensil. Oke. Ini tolong dipegang ininya. Diluruskan uterusnya, karena kan betina masangnya dari situ. Ini uterusnya diluruskan.
kamu pegang ini loh, Mbak. Sebentar saya paskan. Kamu pegangnya begini. Lurus begini ya, tutupan. Nanti kan betul enggak? Lihat kan di dalam uterus toh. Sebentar. Oke. Ya. Jadi kita ulangi ya, kita masuk udah pegang dari kemasan ya. Kita masukkan di dalam vagina, kemudian masukkan ke uterus ya, ke porsio. Kita masukkan sampai leher biru menyentuh porsio atau sampai terasa ada tahanan. Artinya kalau ada tahanan itu berarti sudah menyentuh bagian fundus. Ini kan porsio kan masuk terus ya. Setelah masuk, kemudian apa yang kita lakukan? Kita pegang pendorong atau inserter. Pendorong kita pegang, ini kita pegang tabungnya, kita tarik keluar. Kita tarik keluar sampai menyentuh pangkal pendorong. Itu namanya teknik withdrawal. Itu menarik ke luar sampai pangkal pendorong. Kalau sudah ini kita pegang tabungnya, ini kita keluarkan. Ya, kemudian kita masukkan lagi sampai leher biru menyentuh porsio. Nah, sudah terasa ada tahanan, sudah menyentuh, kita keluarkan sedikit ya, kurang lebih 3 sampai 4 cm kita serongkan ya. Kemudian kita gunting. Mengguntingnya posisi sesuai ini. Ya, ini kan agak bengkok ya. Nah, kita masukkan, kita gunting 3 sampai 4 cm. Oke. Setelah itu kita keluarkan ya. Kemudian kita lepas tenagulum. Ya. Setelah kita lepas ya, kita lakukan dep. Karena apa? Karena ada perdarahan sedikit pada bekas tenagulum. Ya, jadi kita dep 30 sampai 60 detik. Udah Mbak, dilepas enggak apa-apa. Nah, ditekan ya, kurang lebih 30 sampai 60 detik. Muncul. Setelah itu ya, kita lepaskan spekulum. Dengan hati-hati, Ya. dalam lautan klorin 0,5%. Oke, ya, kita buka begini, kita tutup mulutnya. Baru kita, Ibu permisi sudah selesai Ibu, nggak sakit kan? Tarik napas, kita keluarkan spekulum. Udah selesai Ibu. Ini langsung kita masukkan di dalam klorin, larutan klorin ya. Wes siap no pencabutan rek. Nah, ambil.